Shalom. Ya, perkenalkan diri, tadi sudah disebut nama saya Christian Kusumawardana. Tadi Pak Pendeta Teddy bilang, Pak Kris perkenalkan dulu biar jemaat juga kenal begitu ya. Nama saya Christian Kusumawardana, saya dosen di STTB. Belum ada 11 bulan saya baru pindah ke Bandung gitu ya. Sebelumnya saya di Ambarawa, sebelumnya juga di Solo. 6 tahun di Solo, 6 tahun di Ambarawa, kemudian baru bergabung di STTB Bandung. Sudah punya istri, cukup 1, dan anak baru 1. Ya. Kalau istri cukup 1, anak baru 1. 4,5 tahun. Saya pernah beribadah waktu datang pertama kali di Bandung, saya pernah beribadah di tempat ini, di gereja ini. Jadi bersyukur boleh kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari bersama-sama kita akan merenungkan tema bahaya penyembahan berhala. Saya tidak tahu ya, bukan kebetulan juga saya baru pertama kali khotbah di tempat ini langsung dikasih tema tentang penyembahan berhala. Ya. Mungkin karena Karmia dulu pernah praktek 2 bulan di tempat saya pelayanan di Kalangkudus Solo begitu ya. Dan tahu latar belakang masa lalu saya dulu penyembah berhala begitu ya. Jadi mungkin langsung dikasih tema tentang ini gitu ya. Tapi saya percaya bukan sebuah kebetulan. Yuk mari bersama-sama kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Keluaran 23 ayat 20 sampai 33. Kita akan membacanya secara bergantian. Firman Tuhan dari Keluaran 23 ayat 20 sampai 33 kita akan membacanya secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka dan tugu-tugu berhala mereka. Haruslah kau remukkan sama sekali. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, orang Het itu dari depanmu. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu sampai engkau beranak cucu sedemikian hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya. Saudara kasih Tuhan, lebih enak mana? Lebih pilih yang mana? Korupsi tidak ketahuan, dan kalaupun ketahuan dibiarkan, atau tidak korupsi, atau melakukan korupsi juga, tapi ketahuan dan dihukum. Lebih pilih yang mana? Ini sama-sama korupsi ya, sama-sama korupsi. Korupsi
ketahuan tapi dibiarkan, tetapi korupsi ketahuan dihukum. Lebih enak yang mana? Lebih pilih yang mana? Mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama enaknya ya, ketahuan dibiarkan begitu, tetap korupsi begitu. Maunya kan gitu ya. Ya pilih yang ketiga seharusnya ya, tidak korupsi ya. Saudara, hati-hati loh ya. Kelihatannya tampak enak dibiarkan begitu ya. Tapi saudara hati-hati ya. Justru melalui firman Tuhan ini kita akan melihat bahwa justru lebih baik ketahuan dan dihukum. Kenapa? Kalau ketahuan dan dihukum itu ada kesempatan untuk bertobat, ya enggak? Tapi kalau tidak ketahuan, tidak dihukum, dibiarkan saja, tidak akan bertobat. Nah itu ibarat naik motor atau naik mobil itu, mobilnya Ferrari, tapi kecepatannya bisa 250 km per jam, tapi tidak ada remnya blong. Lebih mau model gitu ya. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang membedakan umat Allah dengan umat Allah yang sejati dengan yang bukan umat Allah. Saudara, berbicara tentang penyembahan berhala, saudara di Alkitab digambarkan seperti orang yang berzinah. Ya, penyembahan berhala ini disejajarkan seperti orang yang berzinah. Kalau orang yang berzinah di dalam Alkitab di dalam perjanjian lama konteksnya, termasuk juga perjanjian baru, seharusnya orang yang berzinah adalah hukumannya cuma satu, mati. Tidak ada kesempatan yang berikutnya. Nah saudara kasih Tuhan, berbicara tentang penyembahan berhala. Saudara, kenapa sih Allah tampak sangat serius terhadap penyembahan berhala ini? Nah, sebelum menjawab itu, mari kita bersama-sama memilih ya, menebak sesuatu pertanyaan yang demikian. Kalau seorang laki-laki selingkuh, ya, siapa yang paling marah? Mungkin bukan hanya marah, murka gitu ya. Siapa? Biar jelas istrinya, bukan istri orang lain begitu ya. Kalau istri orang lain selingkuh ya terserah begitu ya. Kecenderungan apalagi sekarang waduh bebas-bebas saja. Tetapi istrinya pasti yang paling marah. Kira-kira nih, yang kalau laki-laki seneng istrinya marah atau enggak waktu selingkuh? Bingung kan? Atau dibalik, kalau yang wanita selingkuh, siapa yang paling marah? Seharusnya murka. Suaminya, bukan suami orang lain. Gitu ya. Suaminya sendiri itu seharusnya marah, murka begitu ya. Nah kalau ditanya, yang perempuan yang selingkuh ini, kamu ketika selingkuh, kamu senang suamimu murka atau enggak? Nah, saudara, kalau si istri selingkuh, suaminya tidak marah, ini menjadi problem besar. Kenapa? Jangan-jangan si suami juga selingkuh, begitu ya. Nah oleh sebab itu lebih milih mana? Dimarahi atau enggak marah? Ya lebih milih suaminya marah. Kenapa? Karena marah itu adalah kemarahan, kemurkaannya dia. Itu disebabkan karena cintanya kepada pasangannya. Orang kalau tidak sungguh-sungguh mencintai, maka orang tidak akan marah. Nah oleh sebab itu, itulah sebabnya kenapa Allah begitu murka sekali, begitu marah sekali dengan umat Israel yang ketika mereka gagal, mereka jatuh dalam dosa penyembahan berhala, Allah sangat serius. Oleh sebab itu, kesimpulan kita bersama-sama, hanya umat Allah yang sejati yang memahami bahaya penyembahan berhala. Kalau yang bukan umat Allah yang sejati, saudara, orang tidak akan memahami bahaya penyembahan berhala. Saudara kasih Tuhan, relasi manusia dengan pencipta di dalam Alkitab memiliki banyak metafora. Metafora yang pertama adalah gembala dengan domba. Ini gambaran yang sangat sering kita baca di kitab Mazmur, salah satunya Mazmur 23. Ada pujian yang kita seringkali juga nyanyikan. Tuhan adalah gembalaku. Jadi kita menikmati relasi kita dengan Allah sang pencipta langit dan bumi ini. Seperti kita adalah dombanya yang dikasihinya, yang dicintainya. Dan dia adalah gembala kita, gembala yang baik, yang rela mati untuk domba-dombanya.
Nah, itu penggambaran yang sangat indah sekali. Gambaran yang kedua yaitu antara tuan dengan hamba. Kita adalah hambanya, dia adalah tuan kita. Kita diperlengkapi dengan karunia, dengan talenta, dengan begitu banyak berkat yang suatu ketika nanti pasti kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan dia, sang tuan kita. Itu gambaran yang kedua. Gambaran ketiga yang sangat indah sekali juga yaitu gambaran antara bapa dengan anak. Kita ini adalah anaknya. Di dalam Yesus Kristus ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita dijadikan sebagai anak-anak Allah. Diadopsi sebagai anak-anak Allah. Dan kita bisa berkata menyembah Allah kita dengan menyebut Engkau Bapa. Makanya ada pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Saudara, itu sebuah gambaran relasi yang begitu indah sekali. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang lebih indah lagi, lebih dalam lagi, di dalam kitab Wahyu, itu gambaran kita dengan Allah Sang Pencipta itu. Yesus Kristus itu sebagai mempelai pria, kita gerejanya adalah mempelai wanita. Itu artinya gambaran suami istri yang begitu erat sekali, begitu intim sekali. Saudara, oleh sebab itu, tidak heran ketika kita jatuh di dalam dosa pada penyembahan berhala, kepada Allah lain, Allah sangat serius kepada hidup kita. Kenapa? Karena kita ini adalah relasi yang begitu intim dengan dia. Kita ini adalah mempelai wanitanya. Saudara, ketika kita menikah, ada tanda cincin ini. Saudara, ini tanda saja. Tetapi kalau tidak ada cincin ini bagaimana? Iya, tetap kita di hadapan Allah, kita ini adalah punya relasi yang kita adalah milik pasangan kita adalah milik kita. Makanya tidak heran ketika salah satu di antara mereka mengadakan perzinahan, perselingkuhan, pasti pasangan yang sangat mencintai itu akan marah dan murka. Saudara, berbeda, itulah yang kita lihat di dalam perbedaan antara umat Allah dengan bukan umat Allah. Saudara kasih Tuhan, ketika umat Allah jatuh di dalam penyembahan berhala, Tuhan sangat serius, Tuhan mendisiplin umat Allah dengan berbagai hukuman yang luar biasa. Untuk apa tujuannya? Untuk memurnikan. Berbeda sekali dengan bangsa yang bukan umat Allah. Bangsa Mesir, jelas kita tahu bahwa mereka menyembah Allah yang salah. Menyembah Allah lain. Penyembah berhala. Tetapi lihat kehidupan bangsa Mesir. Tampak begitu luar biasa. Sampai sekarang kita melihat bangunan piramid itu ya. Sampai sekarang masih berdiri teguh luar biasa. Padahal itu simbol dari penyembahan dan kebanggaan bangsa Mesir. Simbol penyembahan berhala. Tetapi coba lihat bait Allah. Sekarang apakah ada bekasnya? Tinggal tembok ratapan saja. Hampir tidak ada bekasnya. Kenapa? Karena Allah sungguh-sungguh mengasihi umatnya. Sehingga ketika umatnya tetap menyembah berhala, umatnya akan mengalami disiplin yang luar biasa. Sampai-sampai mereka harus menjadi sesuatu umat yang murni di hadapan Allah. Itu berangkat dari rasa cintanya, begitu besar cintanya Allah kepada umatnya. Jadi kalau kita melihat disiplin Allah, kita sebenarnya perspektifnya adalah itu berangkat dari cinta Allah kepada umatnya. Saudara kasih Tuhan, manusia menyembah berhala itu bukan karena tidak mengenal Allah yang sejati, bukan. Mari kita lihat baik-baik kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika mereka sebelum jatuh dalam dosa, mereka memiliki relasi yang sangat intim dengan Allah. Mereka pasti mengenal siapakah Tuhan Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, yang menciptakan diri mereka. Mereka memiliki relasi yang sangat intim dengan Allah. Sampai-sampai ketika setiap kali Allah masuk ke Taman Eden, mereka mendengar hafal langkah kakinya Allah itu. Saudara, kalau jatuh cinta kepada seseorang, pasti hafal langkah kakinya orang yang kita cintai. Hafal suaranya orang yang kita cintai. Sekalipun mungkin tidak kelihatan, tetapi begitu ada orang banyak ketawa, begitu sekian belas orang ketawa, tapi kita langsung peka, itu pasti ada orang yang saya cintai di antara sekian puluh orang di situ. Kenapa?
Karena relasi yang sangat intim itu. Saudara, kalau kita melihat Kejadian 3 pasal 3 jelas sekali ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Mereka mendengar langkah kaki Allah masuk ke taman itu. Mereka peka telinganya. Saudara, saya kurang lebih 3,5 tahun di asrama waktu saya masih kuliah di Saat. Saya bisa membedakan langkah kakinya orang dari Cungkok sama orang Indonesia. Sekalipun saya di dalam kamar, pintu tertutup, tidak ada jendela begitu ya, jendelanya ditutup, saya bisa tahu ini langkah kaki orang Indonesia sama orang dari China, saya bisa tahu dari mana langkahnya. Karena saya hidup bersama-sama dengan mereka 3,5 tahun begitu ya, saya jadi bisa membedakan. Kalau orang China itu langkah kakinya cepat sekali, karena mereka terbiasa berjalan jarak jauh. Orang Indonesia, tok 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 begitu ya. Itu orang Indonesia termasuk jarang berjalan begitu ya, malas berjalan. Nah saudara, itu baru langkah mendengar 3,5 tahun, apalagi Adam dan Hawa. Mereka pada mulanya mengenal Allah yang sejati, memiliki relasi yang sangat intim dengan Allah. Tetapi ketika diperhadapkan dengan sebuah pilihan dan manusia Adam dan Hawa memiliki kehendak bebas untuk memilih. Saudara, mereka lebih memilih untuk apa? Memberontak kepada Allah. Ketika mereka dipameri dengan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, dan ketika engkau akan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, engkau akan menjadi seperti Allah. Saudara kasih Tuhan, bukankah mereka diciptakan menurut gambar Allah, menurut rupa Allah? Tetapi ketika mereka memilih mengambil ingin seperti Allah, justru ketika mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, justru bukan semakin mirip dengan Allah, tetapi justru semakin mirip dengan iblis. Sering kasih Tuhan, itulah dampaknya. Jadi penyembahan berhala itu bukan karena tidak mengenal, tidak mengetahui Allah yang benar, Allah yang sejati, bukan. Tetapi karena kekerasan hati manusia. Saudara, firman Tuhan di dalam perjanjian baru juga katakan, jangan bangga engkau mengenal Allah yang esa. Iblis pun tahu mengenal Allah yang esa. Dan bahkan iblis pun gentar di hadapan Allah itu. Tetapi mereka sekalipun takut gentar luar biasa, iblis dan setan-setan itu tidak mau menyembah dan mentaati Allah. Nah, saudara, ironisnya adalah kita ini mengenal Allah yang benar. Tapi jangan-jangan di dalam hati kita tidak sungguh-sungguh menyembah Dia. Sehingga kita keluar dari gereja. Kita tidak mentaati firman-Nya. Saudara, kalau demikian hidup kita lebih rendah daripada iblis dan setan. Kenapa? Karena iblis dan setan-setan itu tunduk dan bergemetar di hadapan Tuhan Allah. Waktu Tuhan Yesus ingin mengusir legion, perhatikan ribuan roh jahat itu ketemu dengan Yesus, mereka langsung sujud, menyembah bergetar luar biasa, tetapi tidak mau mentaati Yesus. Tidak mau mentaati kehendak Allah. Takut. Sementara kita yang mengaku mengenal Allah yang benar, tetapi tidak mau menghidupi, mentaati firman-Nya. Jangan-jangan yang kita sembah bukan Allah yang sejati. Saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu, inilah masalah utama. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, perkembangan manusia luar biasa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia luar biasa. Tetapi masalah besarnya adalah ini, Kejadian 6 ayat 5. Segala kecenderungan hatinya, yaitu manusia berdosa, selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Hati manusia ini membuahkan kejahatan semata-mata. Saudara, oleh sebab itu ketika perkembangan manusia begitu luar biasa, tetapi hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, saudara, Allah murka dan dibinasakan seluruh manusia. Hanya Nuh dan keluarganya saja yang selamat. Saudara kasih Tuhan, ini seharusnya menjadi peringatan yang besar untuk seluruh manusia sepanjang zaman sampai kedatangan Kristus kembali yang kedua. Bahwa sesungguhnya keadilan Allah itu sungguh-sungguh nyata. Saudara kasih Tuhan, hati ini adalah pusat kehidupan manusia. Seluruh agama, seluruh kepercayaan mengakui itu.
menyadari itu. Ada seorang tokoh agama setiap kali sebelum berkhotbah, berdakwah begitu ya. Ada nyanyian yang dinyanyikan. Ada yang ingat? Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Nah, saudara, itu menurut saya semua agama, semua kepercayaan menyadari pentingnya hati. Inilah akar pusat dari kehidupan manusia. Tetapi siapa yang dapat mengelola hati ini? Siapa yang dapat membawa hati ini kepada Allah yang sejati? Realita yang kita sadari bersama-sama bahwa hati ini, tadi dikatakan kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan. Tidak heran ketika semua sudah dibinasakan, Nuh dan keluarganya diselamatkan. Mereka mengenal Allah yang sejati. Mereka melihat sendiri, mengalami sendiri keadilan Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan sanggup membinasakan seluruh alam semesta, seluruh bumi ini. Dan mereka seharusnya hidup menyembah Tuhan Allah dan mentaati Tuhan Allah. Tapi sayangnya perkembangan manusia berikutnya dari hasil keturunan Nuh dan keluarganya ini, justru mereka membangun Babel, menara Babel. Saudara, itu artinya apa? Artinya hukuman Allah air bah ini tidak mampu membuat hati manusia ini sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Allah. Makanya dengan menara Babel ini semua diserakkan dengan berbagai bahasa dan bangsa. Dan hasilnya, sekalipun perkembangan manusia itu luar biasa, teknologi luar biasa, tetapi hati manusia ini belum selesai di hadapan Allah. John Calvin mengatakan, hati manusia adalah pabrik berhala. Dan seringkali itu manusia tidak sadari. Sekalipun dalam posisi tubuh manusia menyembah kepada Allah. Inilah problem utama manusia berdosa. Nah, saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita lihat tadi. Sesungguhnya firman Tuhan yang disampaikan Tuhan Allah, isi hati Tuhan Allah kepada umat yang dicintainya, yaitu umat Israel. Kita tahu umat Israel adalah keturunan Abraham. Saudara, Abraham adalah dari sekian jumlah manusia. Abraham dipilih Allah untuk mewakili, untuk menjadi berkat bagi seluruh bangsa yang sudah diserak-serakkan oleh Allah dengan berbagai bahasa itu. Makanya janji Tuhan kepada Abraham, engkau dan keturunanmu akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Saudara, kenapa Tuhan Allah memberikan janji yang luar biasa kepada Abraham? Saudara, itu karena cinta dan kasih anugerah Allah kepada Abraham. Dan untuk menggenapi itu, Abraham harus mengalami ujian demi ujian. Abraham sekalipun bapak orang beriman bukan berarti tidak pernah gagal. Dia berulang kali mengalami kegagalan. Kegagalan yang pertama ketika dia mentaati firman Tuhan, keluar dari tanah Ur, keluar dari keluarganya yang penyembah berhala itu, menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan Allah. Seharusnya ketika sampai di tanah Kanaan itu, kondisi tanah Kanaan itu pada waktu itu sedang mengalami kekeringan. Abraham pikir, lebih baik saya pindah ke Mesir. Karena di Mesir ada begitu banyak makanan. Abraham melanjutkan perjalanan sampai ke Mesir. Apa yang terjadi di Mesir? Dia mengalami ketakutan karena istrinya masih cantik, selisih 10 tahun dengan istrinya, dia menipu. Mengaku istrinya adalah adiknya. Puji Tuhan, Tuhan tolong Sarah. Sehingga tidak menghasilkan keturunan. Sudah dikasih Tuhan kegagalan Abraham. Begitu ditarik lagi kembali ke tanah perjanjian yang dimana Tuhan ingin Abraham hadir di tanah itu. Apa yang terjadi? Menantikan janji Tuhan. Kok lama tidak punya keturunan? Keinginan Abraham itu wajar. Keinginan Abraham dan Sarah itu sangat wajar. Tapi ingat baik-baik. Keinginan yang wajar dipenuhi dengan cara yang wajar, belum tentu benar di hadapan Allah. Abraham dan Sarah sudah menikah sekian lama, tapi tidak punya keturunan, mengharapkan keturunan, wajar enggak? Wajar sekali. Dan konteks pada waktu itu ketika Hagar, gundiknya itu untuk menghasilkan keturunan dari tuannya, itu sangat wajar dalam konteks budaya pada waktu itu.
Tetapi apakah itu cara Tuhan? Enggak. Dampak dari hasil keturunan dari Hagar itu, Tuhan membiarkan Abraham selama kurang lebih 17 tahun. Abraham dibiarkan, tidak ada komunikasi sama sekali dengan Allah. Baru setelah itu, tiba waktunya, kemudian Allah datang kepada Abraham dan memberikan janji lagi. Engkau dan Sarah akan menghasilkan anak dan beri nama Ishak. Saudara kasih Tuhan, sekian lama menanti kehadiran anak, akhirnya Tuhan genapi janjinya. Saudara, ini menjadi potensi besar bahwa Ishak anaknya itu menjadi ilah lain di hadapan Allah. Ilah lain bagi Abraham. Itulah sebabnya Allah menguji Abraham. Apakah engkau sungguh-sungguh menyembah aku sebagai Tuhan dan Allahmu? Tetapi ada potensi besar anakmu Ishak ini menjadi berhala buat engkau. Saudara, ini sesuatu yang sangat pasti dirasakan oleh pasangan yang sudah bertahun-tahun menikah tetapi tidak segera dikaruniai anak. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika saya masih pelayanan di sebuah gereja, ada pasangan suami istri sudah menikah beberapa tahun belum punya anak. Akhirnya mereka rajin tuh. Doa Rabu malam datang, doa Rabu pagi datang, Selasa Kamis datang begitu ya. Kemudian pendalaman firman juga semangat sekali belajar firman Tuhan. Setiap kali kami doa, kami tanya, apa yang mau bisa kami doakan? Kemudian mereka tanya, kami tanya, apakah doa untuk bisnisnya? Enggak, Pak Kris, enggak usah. Lah doa untuk apa, kesehatan? Enggak. Doakan supaya kami memiliki anak. Saudara, kami doa bersama-sama supaya Tuhan berikan karunia anak. Tapi saudara, setelah singkat cerita beberapa waktu kemudian, ya puji Tuhan, doa kami dijawab oleh Tuhan, akhirnya punya anak. Tapi saudara, kami sudah ingatkan, hati-hati loh ya. Jangan jadikan anak itu menjadi alasan untuk engkau hidup dekat dengan Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Saudara, lama-kelamaan jam Rabu doa tidak pernah datang lagi. Doa pagi tidak pernah datang lagi. Pendalaman firman tidak pernah datang lagi. Ketika ditanya kenapa? Sibuk ngurusi anak. Saudara, jangan jadikan anak kita ini berhala buat kita. Hati-hati. Anak saya pun 4,5 tahun, akhir-akhir ini baru malas sekolah minggu gitu ya. Waduh, saya harus disiplin dia untuk bangun, mandi, ayo kita beribadah gereja. Bukan hanya perintahkan saja, tetapi kami sebagai orang tua juga harus memberi teladan buat dia. Saudara, mari kita sungguh-sungguh punya komitmen itu di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan Allah uji Abraham. Apakah engkau sungguh-sungguh mentaati firman-Ku? Apakah engkau sungguh-sungguh hidup beribadah kepadaku? Puji Tuhan, Abraham berhasil melewati masa itu. Itulah sebabnya dikatakan sebagai bapak orang beriman. Saudara, lewat Abraham dan keturunannya ini, Allah ingin memberkati seluruh bangsa lewat umat Allah ini. Abraham dan keturunannya. Makanya tidak heran. Saudara, kalau kita baca ini firman Tuhan ini turun kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel masih di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian seperti yang Tuhan Allah janjikan. Tuhan Allah sudah menebus mereka dari perbudakan di Mesir. Tuhan Allah sudah memimpin mereka untuk masuk ke tanah perjanjian. Di sana itu bangsa-bangsa penyembah berhala yang begitu luar biasa. Kuatnya, besarnya, makmurnya. Bahkan begitu kejamnya. Mereka itu punya kebiasaan untuk mempersembahkan anak-anak untuk menyenangkan dewa-dewa mereka. Mereka melakukan perzinahan luar biasa. Tetapi mereka menikmati berkat tanah yang luar biasa. Kemakmuran yang luar biasa. Saudara, sementara umat Allah, mereka diperbudak 400 tahun, 420 tahun di Mesir. Dan kemudian mereka sedang di dalam padang gurun untuk menuju tanah perjanjian itu. Dan kalau kita membaca perintah ini, sesungguhnya kalau kita daftar ya, saya sudah mendaftarkan di depan ini. Saudara, janji berkat Tuhan itu luar biasa. Lebih banyak daripada perintahnya. Saudara, Allah berjanji, Allah di pihak umatnya.
Allah pasti akan melawan orang-orang yang melawan umatnya. Allah memberi makan, minum, dan kesehatan, menjagai dari segala penyakit. Allah memberikan keturunan, tidak ada perempuan di antaramu yang mandul atau keguguran. Dan umurnya genap, artinya umurnya panjang. Allah memberi jaminan kemenangan atas musuh. Sehingga ketika engkau datang, musuhmu akan lari. Karena Allah yang berperang. Saudara, janji ini luar biasa. Dan bahkan Allah memberikan jaminan keamanan. Sudah ditetapkan daerahmu dan engkau akan menikmati keamanan ini. Syaratnya cuma satu. Menyembah, beribadah, mentaati Tuhan Allah. Cuma satu ini aja. Jangan, akibatnya yaitu apa? Pertama, jangan engkau mengadakan perjanjian dengan penyembah-penyembah berhala. Jangan engkau hidup seperti penyembah-penyembah berhala. Yang ketiga, jangan engkau beribadah dan menyembah Allah-Allah mereka. Saudara kasih Tuhan, itulah yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena begitu mereka sampai di tanah perjanjian, saudara, bangsa-bangsa yang hidup di tengah-tengah bangsa penyembah berhala luar biasa. Saudara, mungkin mereka akan berpikir, wah, konsep mereka pada zaman itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang makmur secara ekonomi, itu pasti punya Tuhan Allah yang jauh lebih berkuasa. Sehingga mereka datang ke tanah perjanjian itu, mereka melihat bangsanya kuat sekali, besar-besar sekali, hasilnya bumi luar biasa besar, luar biasa kemakmur. Mereka akan berpikir, oh, jangan-jangan Tuhan Allahnya Allah-Allahnya orang-orang Kanaan ini lebih berkuasa daripada Tuhan Allah yang kita kenal. Sehingga apa? Gampang sekali mereka tertarik untuk menyembah Allah-Allah lain. Makanya tadi saya bilang di awal, saudara, mau pilih yang mana? Korupsi ketahuan tapi dibiarkan, atau korupsi ketahuan dihukum supaya bertobat? Saudara, tampaknya bangsa-bangsa yang penyembah berhala ini dibiarkan Tuhan berkembang luar biasa, menikmati kemakmuran ekonomi luar biasa. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang membiarkan mereka untuk menuju kebinasaan. Saudara, hati-hati. Selain sisi kita menikmati relasi yang begitu penuh dengan cinta kasih dengan Tuhan. Tapi ketika kita memiliki komitmen bersama dengan Tuhan, saudara, kita pun juga harus hati-hati. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak mau main-main dalam hidup kita. Kalau engkau sedang menggeser hatimu kepada Allah lain, Tuhan pasti disiplin kita. Sehingga kita harus mengalami penderitaan supaya kita kembali dimurnikan di hadapan Allah. Saudara kasih Tuhan, sayangnya sebetulnya janji Tuhan ini, seluruhnya ini digenapi oleh Tuhan enggak? Digenapi. Allah pasti menggenapi janjinya. Jika ketika mereka, singkat cerita, mereka menguasai tanah perjanjian itu, mereka bertumbuh berkembang menjadi sebuah bangsa yang besar di bawah pemerintahan Raja Daud dan Salomo. Mereka memiliki kemakmuran luar biasa, keamanan luar biasa. Tapi sayangnya di tengah-tengah kenyamanan itu, hati Salomo ini mulai bergeser dengan harta bendanya, dengan istri-istrinya yang 1000 lebih itu ya. Bahkan dengan Allah-Allah lain. Dampaknya kerajaan Israel ini pecah jadi 2. Dan mereka ini, kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel ini, selalu diingatkan oleh Allah untuk menyembah kepada Tuhan Allah yang memberkati mereka. Tetapi mereka terus menyembah Allah lain. Dampaknya mereka semua dihancurkan, bait Allah dihancurkan, kota Yerusalem kebanggaan mereka dihancurkan, sehingga mereka mengalami pembuangan di Babel selama 70 tahun. Saudara, mengerikan sekali. Dan disitulah muncul orang-orang Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang beribadah kepada Tuhan Allah. Tetapi sebagian besar daripada itu, mereka sudah kehilangan jati dirinya sebagai umat Allah. Sudah, singkat cerita, setelah penghukuman selama 70 tahun itu di hadapan Tuhan Allah, dimurnikan umat Allah itu, mereka kembali pulang ke tanah Israel. Mereka membangun bait Allah.
mereka membangun kota Yerusalem. Sejak saat itu mereka tidak lagi menyembah dewa-dewa lain, patung-patung lain, tidak. Tetapi sayangnya mereka lupa masalah besar yaitu hati manusia ini. Mereka memang tidak menyembah patung-patung, mereka hanya menyembah Tuhan Allah Yahweh. Mereka hidup berusaha mentaati firman hukum Taurat sampai ditambah-tambah sampai ratusan banyak supaya menghormati, mentaati hukum Taurat. Yang mereka sembah yaitu siapa? Diri mereka sendiri. Mereka menyembah agama mereka. Mereka menyembah bahwa saya adalah keturunan Abraham. Mereka menyembah kebanggaan rohani mereka. Saya mentaati hukum Taurat. Mereka menyembah pengetahuan tentang firman Tuhan. Tetapi ketika sang firman itu berinkarnasi menjadi manusia, firman Allah, janji Allah digenapi di tengah-tengah mereka. Mereka gagal melihat Yesus Kristus sebagai Mesias mereka. Bahkan mereka menyalibkan Yesus Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan Allah. Yesus pernah ingatkan, mulutmu menyembah Tuhan Allah, tetapi hatimu penuh dengan kemunafikan. Penuh dengan kejahatan. Ingat, manusia berdosa problemnya adalah hati yang menghasilkan berhala-berhala. Lah oleh sebab itu tidak heran. Kitab Yesaya 36 ayat 26 sampai 28 Allah memberikan janji demikian. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkannya dari tubuhmu. Hati yang keras, hati dan kuberikan padamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu. Dan kamu akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Tanpa kasih dan anugerah Tuhan Yesus, kita tidak mungkin memiliki hati yang baru. Dan ini digenapi ketika Yesus Kristus naik ke surga dan Roh Kudus turun ke atas murid-murid dengan memberikan hati yang baru. Saudara, itu salah sebabnya tadi saya bilang di awal. Saya dulu penyembah berhala. Nama saya Christian. Saya hidup di tengah-tengah keluarga Kristen. Papa saya majelis. Rumah saya buat sekolah minggu. Jadi seumur hidup saya tidak pernah bolos dari sekolah minggu. Karena itu kalau saya bolos dari sekolah minggu itu artinya saya sedang minggat dari rumah saya, begitu ya. Tetapi saya sadar betul, saya ini penyembah berhala. Saya menyembah berhala. Saya membanggakan, saya pernah terlibat dalam okultisme, saya membanggakan dengan kemampuan spiritualitas saya bisa menyembuhkan orang sakit, saya bisa punya ilmu kekebalan dan sebagainya. Saya mencari kehausan pengakuan diri kepada diri saya sendiri. Saudara, sekalipun nama saya Christian, sekalipun saya beribadah, tetapi saya tahu siapakah diri saya. Saya adalah penyembah berhala. Tetapi puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus jamah hati saya, ketika saya mengakui dan menyadari keberdosaan saya, ketidaklayakan diri saya di hadapan Allah, dan saya masih ingat sekali malam itu saya berdoa sendirian di ruang tamu dengan lampu yang padam. Malam itu saya berdoa terima di Tuhan Yesus Kristus. Saya menyerahkan seluruh hidup saya. Dan saya diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dulu sebelum bertobat, saya paling malas baca Alkitab. Kakak-kakak saya rajin sekali baca Alkitab. Sampai diwarnai berbagai warna. Kalau dosa warnanya merah, kalau janji Tuhan warnanya kuning, diwarnai begitu luar biasa sampai seluruh Alkitab ini warna-warni. Hafal ayat mereka. Tetapi ketika mereka membaca Alkitab, saya bilang, ngapain baca kayak gitu? Tulisannya kecil, enggak ada gambarnya, bikin pusing. Itu sebelum saya bertobat. Tetapi ketika saya diberikan hati yang baru itu, saudara, saya haus sekali belajar firman Tuhan. Saya haus sekali belajar firman Tuhan. Bahkan sampai sekarang pun saya terus belajar firman Tuhan. Kenapa? Ada begitu banyak. Dan saya yakin itu bukan hati saya yang lama.
Itu karena karya Roh Kudus sehingga saya haus dan mentaati firman Tuhan. Itu bukan karena saya, itu karena Roh Kudus di dalam. Sudah tanpa hati yang baru, kita tidak mungkin sungguh-sungguh mencintai dan mentaati firman Tuhan. Sekalipun kita sudah Kristen bertahun-tahun, jangan-jangan kita ini adalah penyembah-penyembah berhala yang berbaju Kristen. Domba, serigala-serigala yang berkulit domba. Hati-hati saudara. Oleh sebab itu peringatan Tuhan sangat keras sekali. Dan ini janji Tuhan, aku akan memberikan roh yang baru kepada engkau ketika engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita melihat dua tokoh ini, saudara, ini pribadi yang sangat bertolak belakang. Mereka tampaknya sama, murid-murid Kristus, ya. Tuhan Yesus sendiri yang memilih, ya, 12 murid ini. Mereka sama-sama mengalami secara langsung mujizat-mujizat Yesus. Mereka mendengar secara langsung sang firman Allah itu mengajar mereka. Tetapi saudara, hati mereka sangat berbeda. Saudara, menjelang Yesus Kristus menuju salib, setelah Yesus Kristus mengajar mereka melakukan perbuatan mujizat di depan mata mereka, tiba waktunya Yesus Kristus bertanya kepada mereka, kepada murid-muridnya. Menurut kamu siapakah aku ini? Singkat cerita, Simon Petrus menyatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu kesimpulan yang luar biasa setelah mereka mendengar, mereka melihat secara langsung Yesus melakukan mujizat. Kesimpulannya adalah Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus Kristus meneguhkan, perkataanmu benar, terberkatilah engkau karena engkau tahu dari Bapa yang mengaruniakan padamu. Saudara, setelah itu Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, Yesus memberitakan penderitaannya dan kematiannya dan kebangkitannya. Setelah Yesus Kristus menyatakan penderitaan, kematian dan kebangkitannya, Simon Petrus langsung narik Yesus. Jangan itu terjadi. Apa yang dilakukan Yesus kepada Simon? Simon disebut iblis, enyala iblis. Sudah bisa bayangkan. Habis dikasih gelar Petrus, habis itu tidak seberapa lama disebut sebagai iblis. Kenapa? Itu teguran yang sangat keras sekali. Karena pikiran Simon Petrus itu seperti pikiran iblis. Saudara, teguran yang sangat keras sekali. Simon Petrus mengalami teguran. Coba bandingkan sama Yudas Iskariot. Apakah pernah Yesus Kristus menegur sangat keras Yudas Iskariot? Menegur ya, memperingatkan ya, tapi menegur sangat keras enggak. Waktu Simon Petrus mengaku, aku akan mati bersama-sama dengan engkau Yesus. Aku mau dipenjara bersama-sama dengan engkau. Yesus Kristus menegur Simon Petrus. Simon, Simon anak Yohanes. Lihatlah iblis sudah menuntut untuk menampi engkau. Tetapi aku sudah berdoa untuk engkau. Saudara, apakah pernah Yesus berkata kepada Yudas Iskariot, aku sudah berdoa untuk engkau? Enggak. Saudara, sampai Simon Petrus, aku tidak akan melari. Yesus Kristus ingatkan, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok pada hari ini. Tuhan izinkan Simon Petrus mengalami kegagalan, ya. Tapi Tuhan Yesus sudah berdoa untuk Simon Petrus. Mereka berdua sama-sama kakinya dibasuh oleh Yesus. Mereka berdua sama-sama menikmati perjamuan Yesus itu. Tapi lihat respon Yesus kepada Yudas Iskariot. Dikatakan, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Itu diucapkan ketika setelah Yudas Iskariot makan dan minum pada perjamuan terakhir. Dan bahkan Alkitab mencatat jelas sekali, ketika setelah Yudas Iskariot makan dan minum, dia kerasukan setan, kerasukan iblis. Saudara bisa bayangkan. Yudas Iskariot seakan-akan sudah dibaptis, sudah menikmati perjamuan kudus, tetapi hatinya ternyata lebih mencintai uang daripada mencintai Yesus. Hati-hati ini. Kalau hidup kita ini sesungguhnya lebih mencintai uang daripada Yesus Kristus, cepat atau lambat, kita pasti akan menjual Yesus. Itu pasti.
Yudas Iskariot alami itu. Dan ketika Yesus berkata, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah. Ingat, ketika Tuhan sudah ngomong gini, dibiarkan saja. Dia pasti sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi Simon Petrus mencintai Yesus, ya. Tetapi ada sisi di dalam hidupnya untuk mencintai dirinya sendiri. Tidak berani menyerahkan hidupnya bersama-sama dengan Yesus. Yesus tegur, ya. Tapi dalam rangka memurnikan dirinya. Tuhan Yesus sudah berdoa buat dirinya. Ketika sudah bangkit, Tuhan Yesus menyapa kembali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan singkat cerita, Simon Petrus menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Karena dia tidak layak, merasa tidak layak mati seperti Tuhan Yesus. Dia minta salibnya itu diputar, kepalanya di bawah. Karena dia merasa tidak layak hidup seindah Yesus Kristus. Mati dengan cara seperti itu. Saudara, inilah proses pemurnian dari Tuhan Yesus. Saudara, ketika engkau sungguh-sungguh mencintai Yesus dan engkau sudah berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan seluruh hidupku padamu. Aku mau sungguh-sungguh mencintai engkau. Aku mau sungguh-sungguh menyembah hanya kepada engkau saja. Jangan pernah main-main dengan komitmen itu. Allah akan pegang komitmen itu. Allah akan berproses untuk itu. Sehingga engkau sungguh-sungguh akan dimurnikan. Sehingga kita dikatakan, engkau adalah umatku dan aku adalah Allahmu. Oleh sebab itu, apa yang menjadi Allah-Allah lain yang masih muncul di dalam hati kita? Apakah itu uang? Kalau itu uang, jangan terkejut kalau Allah disiplin engkau akan mengalami kegagalan dalam usahamu. Karena itu sedang Tuhan proses di dalam hidupmu. Apakah engkau mengalami yang menjadi Allah lain di hadapan Allah adalah kebanggaanmu? Engkau akan dipermalukan. Tuhan izinkan itu supaya engkau hanya mengandalkan Dia saja. Apa yang menjadi Allah lain? Saudara, tidak ada kepuasan yang sejati selain daripada menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja. Saudara, ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus, saya mengalami damai sejahtera yang sejati yang luar biasa. Tetapi bukan berarti seumur sampai sekarang saya masih selalu menikmati itu. Tidak selalu. Ada kalanya saya mengalami kegagalan. Ternyata Tuhan terus memurnikan hati saya. Ada kalanya saya masih menyembah uang. Waktu saya kuliah fisika, saya ngajar fisika, ngelesi fisika. Penghasilan saya ngelesi fisika itu seperti kepala sekolah SMA. Pegawai negeri 4C, golongan 4C. Saudara, saya pikir, waduh, saya bisa membiayai kuliah saya sendiri. Saudara, suatu ketika akhirnya Tuhan tegur saya. Nilai IPK saya 1, semester itu. Kemudian saya baru sadar, oh iya, hati saya ini semakin mencintai uang daripada mencintai Tuhan. Saya tidak menjadi berkat dan kesaksian buat teman-teman saya, kuliah saya. Akhirnya saya mulai tinggalkan sedikit demi sedikit les-lesan saya kembali studi fisika. Untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi teman-teman saya. Ada kalanya saya merasa bangga karena 3 tahun jadi guru fisika, saya siswa itu selalu setiap tahun lolos Olimpiade Nasional Matematika dan Fisika. Saya pernah ketemu sama Yohanes Surya. Saya merasa bangga dengan prestasi saya. Tetapi suatu ketika saya mengalami kekosongan jiwa di dalam hati saya ketika setelah 10 tahun mengajar fisika. Dan kemudian saya ketemu sama siswa yang paling nakal di sekolah itu. Dan ketika itu saya cerita tentang Yesus Kristus. Dan akhirnya dia bertobat dan hidupnya berubah. Saudara, ketika saya merenungkan tingkat kepuasan ketika sudah melihat anak-anak berprestasi tingkat nasional dengan anak yang nakal dan hidupnya berubah, itu sangat beda sekali kepuasannya. Kemudian dari situ saya meyakini bahwa Tuhan memanggil saya untuk sepenuh waktu melayani Dia. Saya tinggalkan profesi saya sebagai guru fisika, saya kuliah di saat Malang. Saudara, ada kalanya juga ketika sudah lulus jadi hamba Tuhan begini, dapat undangan. Saya sudah komitmen di hadapan Tuhan, undangan pertama saya akan terima. Ada kalanya hati ini seringkali bergumul. Wah, dapat undangan di gereja yang kecil, jauh lagi begitu ya. Kemudian ya udah saya terima. Pergumulan mulai datang kapan? Ketika dapat undangan gereja yang besar. Kemudian tangganya harapannya sama begitu ya. Mau pilih yang mana? Saudara, wah. Tapi saya sudah komitmen sama Tuhan, tetap undangan pertama saya terima. Saya belajar untuk itu.
Dan saudara ketika melayani di gereja yang besar sudah nyaman, Tuhan panggil lagi, Grace pindah ke kota kecil. Mau berangkat enggak? Di situ Tuhan murnikan lagi. Siap enggak? Di kota kecil fasilitas sangat terbatas, tidak mungkin diproses pendeta di sana, gitu ya. Waduh, bergumul lagi. Tetapi Tuhan rindu untuk memurnikan hati saya, untuk lebih berkenan di hadapannya. Lalu sebab itu mari bersama-sama kita ketika sudah komitmen di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau murnikan hatiku dari berhala-berhala yang masih menjadi penghambat relasiku dengan Engkau. Tuhan tolong aku. Kalau Engkau memiliki hati yang demikian, Engkau akan menikmati damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Engkau akan menikmati sukacita sekalipun engkau mengalami pergumulan, tetapi engkau akan dimampukan untuk menjadi saksinya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Maukah saudara? Kalau engkau mau sungguh-sungguh menyadari hanya umat Allah yang sejati yang memahami bahaya penyembahan berhala itu. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu yang menegur kami dengan sangat keras bahwa Engkau sungguhnya sangat serius untuk membentuk kami ya Tuhan menjadi umat yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni dosa kami. Jikalau selama ini kami lebih tertarik melihat orang lain yang menyembah Allah-Allah lain, yang hidupnya tampak lebih sukses daripada kami, yang lebih sehat daripada kami, yang tampaknya lebih diberkati daripada kami. Tuhan, ampuni dosa kami. Sesungguhnya Tuhan sedang memakai kami, hidup kami, memproses hidup kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan kembali seluruh hidup kami kepada dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang sudah mengasihi kami. Engkau Allah yang sudah menyatakan diri-Mu. Engkau Allah yang sudah menggenapi seluruh janji-Mu. Bahkan di atas kayu salib Engkau telah menebus dosa kami dan memberikan jaminan kepastian, keselamatan, kepastian hidup kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukan kami boleh hidup semakin murni, semakin indah di hadapan-Mu dengan hidup beribadah dan mentaati firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, menjadi berkat bagi tempat kami bekerja, menjadi berkat dimanapun kami berada di luar bagi masyarakat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga orang-orang yang lain yang belum mengenal Engkau dan menyembah Engkau melalui hidup kami, mereka boleh melangkah satu langkah lebih mendekat kepada Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami kenal dan kami taati. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.